Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arya Putri Desinta, MPM 23610105, Prodi Manajemen kelas C, dosen pengampu Pak Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Soal yang pertama, seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberi kontribusi yang berhasil dan tidak. Yang pertama, kinerja perusahaan dianalisis melalui laporan keuangan perusahaan yang salah satunya adalah rasio keuangan. Yang kedua, rasio likuiditas, yaitu current ration atau CR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya belum sepenuhnya baik. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu debit to equity ratio atau DR. Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu return on asset atau RAO, secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Semakin tinggi return on asset menunjukkan produktivitas aset perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara baik. Yang kelima, rasio aktivitas, yaitu total asset turnover atau TATO, secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham. Artinya efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan masih perlu ditingkatkan. Soal yang kedua adalah apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Kekuatan posisi keuangan perusahaan diantaranya yang pertama, perusahaan memiliki likuiditas yang baik jika rasio likuiditas atau current ration tinggi. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, perusahaan lebih sehat jika ketergantungan hutang atau debit to equity ration rendah. Tiga, tingginya rasio profitabilitas atau return on asset menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini menarik minat investor. Yang keempat, rasio aktivitas atau total asset turnover yang tinggi mampu mengelola asetnya dengan baik untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, struktur modal yang seimbang antara ekuitas dan hutang memberikan fleksibel bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha. Yang selanjutnya, kelemahan posisi keuangan. Yang pertama, rendahnya rasio likuiditas atau current ration mengindikasikan kesulitan perusahaan dalam jangka pendeknya. Kedua, tingginya ketergantungan hutang atau debit to equity ratio menunjukkan risiko keuangan perusahaan menjadi besar karena kesulitan dalam membayar hutang, maka beban bunga akan besar sehingga mengurangi laba perusahaan. Yang ketiga, turunnya rasio profitabilitas atau return on asset dapat mengindikasikan operasional perusahaan kurang efisien. Yang kelima, rasio aktivitas atau total aset turnover yang rendah mengindikasikan perusahaan kurang mampu mengolah asetnya dengan produktif untuk mendukung bisnis. Yang keenam, ekuitas negatif. Jika ekuitas bernilai negatif, berkewajiban perusahaan melampaui asetnya. Yang terakhir, ketergantungannya pada piutang usaha yang tinggi. Tingginya piutang usaha belum tertagih dapat menurunkan likuiditas perusahaan dan beresiko tidak tertagihnya piutang. Untuk soal selanjutnya, perubahan apa harus diambil untuk